nasional tingkat Kota Cilegon tahun 2024 Selasa 17 Desember 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan. Kemudian apa-apa sambil alih seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Wali Kota Cilegon selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Pada sektor upacara. Hormat. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Upacara peringatan Hari Saudara Nasional di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon Selasa 17 Desember 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan kita yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Panca Prasetya Korpri. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa undang-undang itu dalam hak sebuah bangsa dan oleh sebab itu maka negara di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih kembali ke tempat. Pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di 2024 ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan, saya sudah minta bantuan Pak Sekda, Pak Asda, dan PPKAD tentunya bisa membantu merealisasikan apa yang menjadi hambatan-hambatan kita. Ya, tentunya dengan solusi-solusi yang memang sesuai aturan dan sesuai ketentuan yang ada. Karena kita tahu bahwa aturan dan ketentuan menjadi hal yang sangat pokok.
bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, tentunya saya melihat bahwa di dunia maya ini banyak sekali hal-hal yang selalu membicarakan tentang pemerintahan. Namun kami melihat bahwa banyak di antara kita juga harus bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, wabil khusus kepada para camat dan lurah yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa informasi yang benar katakanlah benar, informasi yang tidak benar katakanlah itu tidak benar, dan itu wajib untuk kita klarifikasi ya, agar supaya tidak menjadi blunder, tidak menjadi masalah ya, yang terus bergulir terus menjadi masalah besar nanti kemudian. Kemudian saya juga ucapkan selamat ya, banyak di antara kita ini la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid yang ada. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah juga yang berkata kepada manusia itu, bersyukurlah engkau kepadaku, saya akan memberikan berlimpah-limpah nikmatku. Jika engkau tidak bersyukur, azab itu sangat perih atau pecah. Ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat banyak yang teriak tentang TPP. Pada saat TPP-nya cair, satu pun nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Ya kan? Karena udah cair gitu masih kita lihat. Kalau belum cair, teriak terus. Sama seperti katakanlah ibaratnya untuk mendapatkan, nah ini hak kita betul. Tapi beberapa tempat kita lihat, seperti di wilayah kabupaten kota lain, saya melihat kemarin di TikTok, di wilayah Sulawesi Utara, itu sampai insentif aja nggak cair-cair. Boro-boro TPP. Yang lain juga gaji ke-13 dan yang lainnya waktu itu sejak 2004-2024 ini banyak yang tidak cair. Di beberapa wilayah Banten juga ada yang dipotong 50%, ada yang tidak cair juga sejak bulan kapan. Tapi di kota Cilegon kami melihat bahwa TPP kita naik setiap tahun 5% sesuai dengan visi misi kami, dan rasanya jarang kita tidak cair, dan tahun 2024 ini sudah terrealisasi. Inilah yang disebut dengan tadi lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur ya, minimal terima kasih sama Pak Sekda, Pak Dana yang sudah merealisasikan dan menganggarkan agar TPP ini bisa terrealisasi dengan baik, karena tidak mungkin ini dana luncuran di tahun 2025. Nah, ini yang kita harapkan, adanya kolaborasi, adanya kerjasama ya antara kita semuanya ya. Sakit satu, sakit semuanya. Kita merasakan apa yang kita rasakan juga. Sama pada saat THR dulu juga belum waktunya bicara THR, sudah bicara THR terlebih dahulu. Kadang-kadang kita ya seperti itu. Jadi kerja tim yang baik ya. Bagi kami dulu saya juga pernah jadi, mohon maaf ya, jadi bawahan ya, pernah jadi sales, pernah jadi supervisor, pernah jadi kepala cabang. Sama, kita melihat kebijakan pimpinan kita pasti berbeda-beda ya. Tapi apapun itu harus kita lakukan secara profesional. Di dalam rumus saya dari zaman dulu ada dua pilihan, take it or leave it. Ambil, ikuti aturannya ya, atau kita keluar dari perusahaan itu. Nah, itu tergantung daripada kejiwaan kita. Jangan ibaratnya nggak mau leave it, maunya take it, tapi nggak bersyukur gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini jadi penting apabila kita saling berkolaborasi bersama-sama ya. Saya melihat bahwa pasukan di dalam hal ini Sekda dengan seluruh jajarannya memiliki semangat yang sangat luar biasa ya. Berkali-kali beliau katakan, Pak, TPP wajib Pak kita prioritaskan untuk ASN kita. Nah, seorang leader yang begitu penting memikirkan anak buahnya ya, tentunya kita apresiasi. Berdasarkan akan hal itu juga merubah sebuah kebijakan ya kan? Jangan kita mau dipikirin sama orang lain, mau diperhatikan sama orang lain, tapi kalian juga tidak pernah memperhatikan pimpinan tersebut. Kalau saya selalu berandai-andai, andai saatnya kita jadi dia seperti apa, andai kata kita jadi dia seperti apa. Ini menjadi penting dalam rangka pembelajaran hidup kita. Perlu diketahui teman-teman bahwa sesuatu yang kita cari setelah kita lahir juga ini cuma ada satu, yaitu adalah hal kematian. Ini menjadi penting bagi kita. Sepandai-pandainya kita manusia, baik yang kaya maupun yang miskin ya. Bahkan tadi pagi saya baru mendengar
salah satu orang tua dari anggota DPRD meninggal dunia. Ya, cuma sakit di perut jam 3 pagi, jam 4 meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu kapan datangnya. Kita nggak ada yang tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Jadi oleh karena itu, mindset yang ada di dalam diri kita adalah sesuai dengan yang pernah dan sering saya katakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkatalah, Rasulullah SAW pada saat duduk dengan sahabat Rasul, datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling utama di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling utama di muka bumi ini adalah umatku yang baik akhlaknya. Jadi akhlak ini jadi penting. Jadi orang yang benar-benar punya akhlak itu adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang ada di atas sana. Karena banyak sekarang orang ngomong tapi nggak bisa tahu apa yang kita omong. Banyak orang ngomong di depan baik, di belakang jahat. Banyak orang ngomong tidak sesuai dengan komitmennya. Jadi akhlak ini menjadi penting. Maka di pemerintahan kami, dari 10 janji kampanye kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda dan seluruh jajarannya yang sudah merealisasikan 100% janji kampanye kami, meskipun ada yang belum selesai. Tapi sudah kami realisasikan. Ini sangat baik. Karena antara ucapan dengan apa yang sudah kita lakukan dari 10 janji kampanye kami sudah direalisasikan. Kemudian yang kedua ditanya lagi, selain orang yang paling utama, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling cerdas di muka bumi? Apa kata Rasul? Umatku yang paling cerdas di muka bumi ini adalah umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Dalamnya bahwa orang hidup sudah pasti mati. Al-maut itu hak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kafafil maut. Jadikanlah kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Berkali-kali kita sampaikan banyak contoh teman-teman kita yang meninggal karena dadakan. Dari sisi kepala dinas, dari sisi kabin, dari sisi eselon 4 juga ada. Yang notabene lagi rapat meninggal dunia, ya, lagi kunjungan meninggal dunia, ya kan? Lagi menyelesaikan tugas sampai duduk di rumah meninggal dunia. Ini yang disebut dengan orang cerdas. Kalau kita menjadi orang cerdas, insya Allah kita tidak akan menjelekkan orang-orang lain. Selalu berpikir positif, ya, karena kita pun akan merasakan hal yang sama kalau kita disakiti oleh orang lain. Ya, jadi jadilah orang yang cerdas. Kalau kita jadi cerdas, insya Allah kita harus berpikir ini pendapatan ini halal atau haram, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari. Ya, kalau kita menjadi orang yang cerdas, bagaimana kita bisa mengerjakan bahwa apa yang menjadi pangkat dan jabatan kita ini menjadi amal ibadah kita yang tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh ASN, ya, hari ini yang seperti Pak Sekda sampaikan mungkin kemarin, ya, kita sudahi, ya, hal-hal yang beda pendapat. Sekarang kita harus jalan lurus. Bagaimana fungsi ASN itu adalah untuk melayani masyarakat. Fungsi ASN itu selain melayani masyarakat adalah karena kita digaji, karena kita diberikan bantuan tentunya oleh masyarakat agar kita bisa berpengabdian kepada masyarakat. Dan ini menjadi kunci penting bagi kita karena tidak semua orang dapat kesempatan sebagai contoh jadi lurah saja bisa membawa program-program pemerintah Kota Cilegon itu bermanfaat bagi masyarakatnya. Ya kan, ini menjadi amalia kita bersama. Dari wali kota bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk pro pada masyarakatnya. Jadi Sekda juga bisa melakukan hal-hal yang mensupport bagaimana jalannya program-program yang sudah dijalankan oleh pimpinan daerah. Dan bagaimana bisa berkolaborasi dengan seluruh ASN demi satu cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Pastinya pengen masuk surga semuanya. Nah, hal ini menjadi penting bagi kita. Oleh karena itu sekali lagi, kolaborasi itu menjadi penting. Komunikasi itu menjadi penting. Komitmen itu menjadi penting. Konsentrasi itu menjadi penting. Ya. Konsekuensi juga menjadi penting. Konsekuensi itu menjadi penting bagi kita semuanya. Konsisten itu menjadi penting semuanya. Jadi kalau kita amati bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk masyarakat dan untuk diri kita. Dan jangan pernah menyesal membantu masyarakat karena itu adalah merupakan amal jariah kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi hari ini ke depan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan ke depan nggak berapa lama lagi tahun baru 2025 dalam rangka menyongsong tentunya ya, hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mars Kopri. Doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan. Pada Inspektur Upacara, hormat! Hit! Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.